Halo guys, salam Kuku Crypto. Kita ketemu di video part 2 ya hari ini. Kita udah buat video part 1-nya tentang konsepnya dulu, dasarnya dulu, dan bentuknya. Dan kita mau fokus cari apa. Nah, kali ini saya akan bawa teman-teman bisa melihat di dalam chart ya. Buat teman-teman yang udah mahir nggak apa-apa. Siapa tahu bisa ngingetin lagi. Ini buat teman-teman yang benar-benar baru belajar. Ini saya kasih gimana maksudnya dari supply and demand itu zone-nya seperti apa. Oke. Nah, kita langsung saja. Kita udah belajar tadi tentang supply dan demand. Oke. Nah, di sini kita udah melihat chart. Jadi, teman-teman sudah melihat chart bahwa bentuk pertama supply bisa begini. Ya, teman-teman lihat, ingat nggak tadi? Ada drop, terus ada base, oke, lalu ada drop. Oke. Nah, ketika drop base drop, kita udah lihat begini ada merah, biru, merah. Zona biru ini adalah base kita. Oke. Cara menandainya adalah oke, teman-teman boleh lihat manakah di sini yang mirip seperti ini? Banyak kok. Pasti bilang banyak. Tapi teman-teman boleh lihat secara apa ya? Ini saya kasih contoh dulu ya, yang di depan mata, oke? Contoh, teman-teman boleh lihat di sini. Teman-teman boleh lihat, oke. Teman-teman boleh lihat. Ada drop, dia buat base, dia buat drop. Tadi cara menandainya adalah ketika terjadi yang seperti ini, maka kita akan buat zona. Nah, oke, berharap dia akan naik, lalu kita sell karena ini adalah area supply. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Teman-teman boleh lihat. Di sini ada area drop, base, drop. Merah, biru, merah. Setuju ya? Oke. Nah, di sini kita terus ngapain lagi? Kita akan marking, kita akan tandai shadow dari base tersebut. Ada shadow atas dan shadow bawah, kita akan tandai. Maka kita akan marking, kita akan tarik rectangle. Oke, seperti ini. Ketika dia turun, kita berharap dia naik, lalu dia turun. Oke? Sampai di sini saya harap teman-teman mengerti. Maka kita tandain area ini. Teman-teman lihat. Shadow. Oke. To shadow. Nah, teman-teman paham? Perhatikan shadow to shadow yang ada di sini. Perhatikan di sini. Kita marking di sini, kita marking di sini. Buat horizontal line dulu ya. Lalu ngapain? Kita akan tambah rectangle. Klik ini, kita akan areanya, kita akan tandai. Nah, teman-teman boleh lihat. Coba, sekarang teman-teman lihat. Dia drop, dia buat base di sini, dia buat boom drop. Dia naik dikit, di boom. Nah, ini udah di break. Ini ada zona drop base drop. Maka kita mau ngapain? Kita akan nunggu ketika price naik lagi ke area supply. Ya, ini adalah area supply. Naik ngapain? Langsung masuk posisi. Ya, ini area sell ya. Saya belum bilang posisi entry sekarang ya. Tapi saya harap teman-teman ngerti bahwa ini adalah area-area di mana area di mana area supply, di mana area demand. Oke, kalau udah dapat zone maka kita akan entry di area zone. Oke. Ini contoh bentuk pertama. Nah, contoh bentuk kedua apa lagi? Gimana? Oke, contoh bentuk kedua adalah seperti ini. Contoh bentuk kedua seperti ini adalah rally
ya. Terus base, ya pokoknya dia main begitu ya. Dia main gitu, tiba-tiba boom. Ya. Nah, oke. Maka kita akan tandai area ini. Area base-nya sebagai supply. Gimana contohnya? Nah, di sini kebetulan langsung ada nih. Lihat teman-teman. Di sini ada rally. Ini ada base, dia main, boom. Dia turun. Oke, ulang ya. Dia naik, dia main, dia turun. Nah, area inilah yang akan kita tandai sebagai area base. Ya. Lalu kita akan tarik area dari sini. Dari sini ke sini, area terendahnya. Oke. Dari sini. Nah, pokoknya area ini. Maka lihat, dia ambil area supply. Oke, coba. Kalau nggak percaya, kita coba lagi. Kita pindahkan ini ke sini, ya, ke sini, deh, ya. Ini kita belum belajar gimana caranya mempresisikan area ya, ngecilin area. Ini baru contoh. Tadi konsep. Nah, di video kedua ini adalah contoh gimana. Oh, ini area supply. Lihat teman-teman. Ya, saya ulang lagi, saya pecah lagi, dia naik, ini ada rally, di sini base, dia main bolak-balik. Oke, dia turun. Kita tandai area ini area supply. Oke, daerah supply. Dia pelan-pelan naik, ini pelan-pelan naik, ini adalah compression ya. Dia naik, turun. Tiba-tiba dia masuk area supply. Area untuk kita sell. Ya udah, lihat terjadi boom. Dia respect area itu. Oke guys. Oke, nangkap sampai di sini. Ini area supply. Mana lagi? Boleh. Area supply biasanya di area-area atas. Area supply, coba sekarang teman-teman boleh lihat. Area supply, ya, area ini. Teman-teman boleh lihat. Terus bedanya apa dengan area resisten? Nanti kita akan bahas itu. Tapi teman-teman boleh lihat, area supply itu area yang berdekatan juga dengan resisten. Ini resisten, guys. Oke. Pelan-pelan, satu-satu ya. Ini kita baru belajar marking di chart. Terus mana lagi areanya? Support become resistant. Gimana? Kok support become resistant? Gimana areanya supply and demand? Aduh, saya masih belum move on ini. Nah, teman-teman boleh lihat lagi di sini. Contoh sederhananya lagi. Dia naik, ini adalah base, ini rally, base, drop. Nah, teman-teman boleh tandain area ini sebagai base. Oke, coba kita lihat. Oke, kita tandain area ini, area yang ini ya kita tandain ya. Ya, tadi. Nah, teman-teman lihat. Ini rally, ini base, drop. Oke, area ini yang kita ambil. Coba teman-teman perhatikan ketika dia drop ke bawah, dia naik, turun, dia ambil area ini, dia turun. Ini area supply. Oke. Jadi pertama kali kita cari area rally base drop atau drop base drop. Boleh. Nah, satu lagi. Saya kasih contoh yang dekat. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ada drop, base drop. Base-nya kita tandain. Nih. Kita pindahin ke bawah sini. Kita turun. Oke. Nah, teman-teman lihat. Seperti yang kita buat di konsep, dia drop,
dia buat base, dia naik turun. Ini sideways guys. Sideways ini berbicara tentang area keseimbangan ya. Ada pembeli dan penjual, daerah yang laku juga di situ. Tiba-tiba di break. Maka ketika dia naik, dia masuk ambil area. Ini adalah area supply kita. Maka dia akan sell. Dia akan turun. Dia ambil lagi ke atas, dia turun jauh. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Kita belum belajar chart pattern lagi belum. Santai, pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas daerah demand. Daerah demand itu biasanya di daerah di bawah guys. Nah, salah satunya gini. Teman-teman ingat tadi di video pertama saya udah jelasin gimana area demand, area resisten. Ya, ini adalah area, oke, contoh candlenya begini. Terus rally base rally. Oke, lalu ngapain? Kita tandain shadow to shadow untuk sebagai area demand. Nah, di sini salah satu contohnya. Contoh yang kedua adalah drop, oke, base, oke, bisa juga dia bermain lah pelan-pelan ya kan, atau bisa langsung tiba-tiba rally. Rally. Nah, satu candle gede ya kan. Terus kita akan tandai ini di sini sebagai base. Contoh di dalam chart seperti apa? Ini guys, teman-teman boleh lihat, perhatikan di sini. Ada drop. Di sini dia main, ini base rally. Oke, inilah area drop base rally. Maka kita akan tandai area ini sebagai area demand zone. Oke, kita close dulu. Nah, kita ambil ya, kita tandai ini, oke, lalu kita buat area rectangle. Coba teman-teman lihat di sini. Ketika dia memasuki, ketika dia drop base rally, ketika kita udah buat zone, lihat dia berusaha masuk, dia naik, dia masuk, dia naik, dia masuk zone sini, zone buy kita buy di sini, dia udah naik guys. Oke, paham nggak sampai di sini? Paham ya? Ketika dia sentuh zone kita, dia naik di zone demand. Oke, lanjut. Satu contoh lagi boleh. Ntar. Yang jelas ya. Saya cari contoh yang jelas supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah, lihat ini, guys. Satu lagi. Ada rally base rally. Lihat, rally base rally. Biru, merah, biru. Nah, area ini adalah sebagai base. Oke, area ini adalah sebagai base. Jadi kita tanda ini shadow to shadow. Oke, kita lihat lagi. Kita tandai shadow to shadow. Ya, ini zone to zone ya. Saya belum ajarin gimana cara precise zone. Tapi yang penting teman-teman harus tahu dulu. Lihat ke sebelah kanan. Oke. Dia rally base rally. Dia turun. Lihat, dia ambil area demand ini. Lalu dia naik. Boom. Tangkap ya, area buy, demand. Dia ambil, dia naik. Lalu dia turun, dia coba ambil lagi, lihat.
dia nggak akan ambil di sini lagi, dia akan turun lagi. Dia udah, karena area ini udah diambil, jadi dia turun, dia udah kasih sedikit ya, sedikit hint, sedikit tanda. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Saya harapkan teman-teman boleh join di grup Telegram, teman-teman boleh belajar, boleh sharing di sana. Saya harapkan teman-teman yang udah nonton video ini, saya mau teman-teman bisa kirimkan screenshot di grup, ya, screenshot tentang supply and demand satu-satu aja. Saya minta supply and demand itu sekitar 10 gambar, 10 screenshot. Kalian bisa kirimkan di grup supaya teman-teman juga bisa lihat, saya bisa bantu koreksi nanti di mana letak kesalahan. Nah, kita sama-sama belajar di sana. Mungkin teman-teman yang udah mahir supply and demand juga bisa koreksi, bantu teman-temannya. Oh, di sana salah zone-nya, ya kan? Kita belajar bareng-bareng, guys. Oke? Kamu screenshot 10. Kalau bisa 30 oke. Ya, 30 screenshot is oke. Atau 20 deh, 20 screenshot untuk supply, 20 screenshot untuk zone demand. Oke guys, saya tunggu di grup Telegram, kita bareng-bareng belajar di sana supaya teman-teman bisa paham dan mengerti dan melek trading ya. Ini salah satu contoh. Next class kita akan belajar lebih dalam lagi. Oke? Pelan-pelan, semangat, yang penting jangan menyerah dalam belajar. Oke? See you in the next video. Salam Koku Crypto.